Pada tanggal 3 dan 4 April kemarin, saya telah melakukan survei ke lapangan untuk mencari tahu apakah masih terdapat kesenjangan sosial di daerah tempat tinggal saya. Saya tinggal di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan saya juga mempunyai video dokumentasi saat melakukan survei ke lapangan. Berikut ini akan saya tampilkan videonya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai kesenjangan sosial, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara personal maupun kelompok. Yang mana di sana banyak terjadi ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Kesenjangan sosial ini seringkali berkaitan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang nyata dan mudah dilihat dari segi keuangan, yang biasanya meliputi nilai kekayaan harta. Mengapa kesenjangan sosial itu bisa terjadi? Kesenjangan sosial tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam berhubungan erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Apabila suatu daerah dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, maka laju pertumbuhan akan terus meningkat. Faktor yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Terkadang kebijakan pemerintah dapat menyebabkan kesenjangan sosial, seperti program transmigrasi, di mana warga pendatang kebanyakan lebih maju dibandingkan warga penduduk setempat. Faktor yang ketiga adalah pengaruh globalisasi. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan mampu memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kemajuan. Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi tidak akan mampu mengambil kesempatan yang diberikan oleh globalisasi dan dapat menyebabkan ketertinggalan. Faktor yang keempat adalah demografis. Perbedaan kondisi demografis suatu daerah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial karena perbedaan produktivitas setiap daerah itu berbeda. Faktor yang kelima adalah letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis Indonesia mempengaruhi tingkat pembangunan suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah umumnya lebih mudah membangun berbagai infrastruktur. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk mencapai sebuah pembangunan. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari kesenjangan sosial tersebut? Dampak yang pertama adalah kemiskinan dan pengangguran terus meningkat. Dampak yang kedua, target pasar yang semakin tidak jelas. Dampak yang ketiga, sulit mencari tenaga kerja yang kompeten akibat kualitas pendidikan yang rendah. Dampak yang keempat, maraknya tindakan kejahatan akibat permasalahan ekonomi. Dalam permasalahan kesenjangan sosial ini, pastinya ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Kesenjangan sosial yang paling jelas terlihat adalah antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, di mana adanya perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, fasilitas penunjang publik. Itu semua dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial tersebut. Di sini, peran pemerintah sangatlah krusial untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial. Misalnya, dalam permasalahan kesenjangan sosial antara masyarakat, pedesaan, dan perkotaan, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya. Yang pertama,
Kebijakan yang dikeluarkan harus menekankan kepada peningkatan dan perbaikan infrastruktur desa, terutama desa-desa terpencil yang kondisi geografisnya sangat tidak baik. Yang kedua, pemerintah dapat mempermudah akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesehatan yang ada di pedesaan agar tidak tertinggal dari fasilitas yang ada di perkotaan. Yang ketiga, pemerintah dapat meminimalisir dan menghapuskan perbedaan yang disebabkan oleh aspek suku, agama, etik, gender, budaya, dan lain-lain. Yang kelima, pemerintah dapat memberikan bantuan modal bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.